Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pendudukan Jepang, para seniman di Indonesia dilanda ketakutan untuk mengekspresikan keinginan merdekanya melalui karya seni mereka, karena tentara Jepang sewaktu-waktu akan menciduk mereka. Tetapi di masa kemerdekaan, mereka lebih bebas berekspresi. Poster Bung Ayo Bung merupakan bentuk dari mulai bebasnya seniman untuk mengekspresikan diri atau bersuara. Sesuai dengan tema poster Bung Ayo Bung, maka kali ini saya akan menjelaskan tentang seni rupa masa perolehan kemerdekaan. Dalam perjuangan kemerdekaan 1945 sampai 1949, yang terlibat di dalamnya bukan hanya kaum politisi dan militer, tetapi seluruh lapisan rakyat Indonesia, termasuk para seniman. Walaupun partisipasi mereka tidak begitu menonjol jika dibandingkan dengan para politisi dan militer, tetapi peranan mereka dalam perjuangan kemerdekaan tidaklah kecil. Artinya, bila dibandingkan dengan para pejuang lainnya, Zaini, Afandi, Barli, dan Sujono, karya seni pembangkit semangat juang. Inilah poster populer saat revolusi berlangsung. Bung Ayo Bung merupakan slogan yang tergambar dalam poster revolusi yang dibuat maestro seni rupa Afandi. Pada poster tersebut nampak ilustrasi sosok seorang pemuda yang digambarkan dengan ukuran setengah badan. Pemuda tersebut berambut pendek, mengenakan baju kemeja yang bagian atasnya terkoyak dan terbuka. Kepalanya menoleh ke arah tangan. Dengan mulut yang terbuka lebar, mata sedikit tertutup, dan alis yang berkerut, seperti sedang berteriak. Kedua tangannya diangkat dan direntangkan, seolah sedang berusaha memutuskan rantai besi yang membelenggu tangannya. Tangannya mengepal sambil menggenggam tiang yang pada ujungnya terikat bendera merah putih, bendera kebangsaan Indonesia. Terdapat pula teks pada bagian bawah ilustrasi poster yang berbunyi, "Bung Ayo Bung". Karya Afandi berupa poster sering menjadi ikon perjuangan seniman saat revolusi berlangsung. Akan tetapi, menurut Aminuddin Siregar, menyebut tidak hanya Afandi yang berperan dalam revolusi, tetapi ada beberapa golongan seniman lain yang tak kalah kreatifnya dari Afandi. Namun, ada juga golongan seniman lain yang membuat poster bernada gotong royong. Sejarah mencatat bahwa poster ini bermaksud untuk membantu para pejuang mendapatkan makanan dan beberapa logistik pokok saat melakukan gerilya. Adapun dalam poster ini bergambar seorang pribumi yang sedang membantu para pejuang dengan memberikan bingkisan yang berisi makanan dan keperluan lain saat sedang bergerilya di hutan. Setelah mencetak poster yang banyak, kemudian para seniman memberikannya pada para pejuang dengan memakai pesawat. Hal ini bertujuan agar segera disebarkan pada para penduduk melalui udara. Dengan demikian, maka bantuan akan segera datang pada para gerilyawan yang sedang berjelajah di hutan dan kebetulan masuk di area perkampungan. Selanjutnya, gambar bernada revolusi sering mengisi surat kabar. Catatan lain dari sejarah seni Indonesia juga menyebut
jika gambar yang bernada revolusi banyak mengisi surat kabar saat perang berlangsung. Inilah salah satu peran yang menurut sejarawan sangat penting untuk masuk dalam sejarah. Sebab beberapa catatan sejarah lain menyebut peran seniman terbatas hanya membuat poster saja. Seniman ikut laskar. Sejarah seni Indonesia yang digunakan oleh Aminuddin T.H. Siregar saat seminar berlangsung juga menyebut sebagian seniman masa revolusi ada yang pernah bergabung dan ikut langsung dengan laskar. Artinya, seniman juga ternyata pernah angkat senjata. Mereka tidak hanya mengangkat kuas tetapi juga berlatih strategi perang dan mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa dan negara tercinta. Seniman solidaritas non-hierarki. Sejarah seni Indonesia terus mencatat bagaimana kelompok seniman berperan dalam kemerdekaan. Hal ini terwakili oleh seniman yang menyerukan semangat solidaritas non-hierarki. Semangat solidaritas non-hierarki berarti adalah ideologi yang menerima semua kalangan untuk memperjuangkan hak yang sama. Kesimpulannya adalah dalam perjuangan perolehan kemerdekaan, yang terlibat di dalamnya bukan hanya kaum politisi dan militer, tetapi seluruh lapisan rakyat Indonesia, termasuk para seniman. Walaupun partisipasi mereka tidak begitu menonjol jika dibandingkan dengan para politisi dan militer, tetapi peranan mereka dalam perjuangan kemerdekaan tidaklah kecil bila dibandingkan dengan para pejuang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan tentang seni rupa masa perolehan kemerdekaan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.